PPKM telah dicabut, tapi Presiden melarang buka bersama dengan alasan COVID-19. Untuk membahas bagaimana menilai kebijakan Presiden Joko Widodo, telah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, selamat malam. Malam, Mega. Ya, Pak Agus, larangan Presiden Joko Widodo untuk berbuka puasa bersama di tengah PPKM yang sudah dicabut ini menurut Anda bagaimana? Ya begini, surat ini memang agak ambigu, agak membingungkan publik ya. Ini kan surat internal, ada di atas tuh perihalnya rahasia. Tapi ini beredar ke publik. Nah kalau harusnya sudah diantisipasi kalau surat semacamnya akan beredar di publik. Jadi ada penegasan bahwa ini berlaku untuk pejabat tinggi atau ASN dan sebagainya untuk tidak melakukan buka puasa bersama. Kan di bawah di poin 3 itu jelas ditujukan juga kepada wali kota, bupati dan seterusnya. Jadi memang redaksionalnya ini take it for granted saja bahwa surat ini tidak beredar di publik, padahal surat ini beredar di publik. Saya dari pagi dapat pertanyaan banyak dari kawan-kawan, jadi nggak boleh nih segala macam. Boleh, cuman karena di surat itu tidak jelas, meskipun kepadanya sudah jelas. Bagus, tapi kalau menggunakan alasan COVID-19, unsur kehati-hatian tetap dijalankan, padahal PPKM sudah dicabut, itu menurut Anda bagaimana? Iya, itu poin yang juga membingungkan ya. Pasti juga pada para pejabat, karena beberapa saya WA juga ada hal-hal yang dipikir ya agak bingung begitu. Memang jangan terlalu ambigu lah dalam situasi ini, dan pastikan bahwa surat ini meskipun rahasia akan beredar di publik. Jadi penjelasannya harus jelas itu. Diperlakukan untuk pejabat negara Republik Indonesia, termasuk kepala daerah dan seterusnya. Bukan Jadi untuk umum, itu harus jelas. Pak Agus, tapi apakah ini artinya larangan ini sebetulnya tidak perlu begitu? Sebetulnya ini kan himbauan ya, untuk tidak melakukan kan tidak, ini kan surat surat-surat begini tidak ada sanksi hukumnya. Kalau misalnya membandel juga ya nggak apa-apa, kan tidak akan melanggar hukum juga. Menurut Anda ada hubungannya tidak sih dengan banyaknya yang beredar di media sosial ya, yang kemudian banyak diributkan juga akhir-akhir ini, Pak Agus, mengenai pejabat yang sering memamerkan hartanya di media sosial, mungkin bukan pejabatnya tapi mungkin anggota keluarganya. Apakah mungkin ada hubungannya supaya kemudian secara langsung sih tidak ada, tapi tidak itu juga banyak di lingkungan saya juga kawan-kawan ini bagaimana mau kan Maret ini masukkan laporan SPT pajak ya, banyak yang ini gimana ya, nanti kita malah uangnya diambil. Itu jelas ada, itu sangat berpengaruh gitu ya. Sekali lagi kalau ini kembali ke surat ini apakah akan agak ambigu karena semangat COVID sudah dibebaskan, sudah tidak pakai masker, hanya daerah tertentu disarankan saja, tidak diwajibkan. Itu seharusnya tidak perlulah surat ini beredar. Tetapi ya ini Indonesia sudah beredar ya kan, sehingga sekali lagi kalau nanti membuat surat sejenis dijelaskan dengan baik ditujukannya untuk siapa, meskipun di kepadanya sekali lagi sudah ada. Kira-kira akan dituruti tidak, Pak Agus? Nah ini kan namanya juga perintah saran gitu. Kalau di TNI, polisi, di ASN kan harusnya diikuti karena perintah atasan gitu ya. Cuman di lapangan kita, terutama di daerah, menurut saya ini tidak akan dituruti. Karena ya buka puasa itu kan bukan keagamaan, tapi ritual budayanya yang lebih utamakan oleh kawan-kawan kita di seluruh Indonesia. Dampaknya sendiri seperti apa, Pak Agus? Berlawanan tidak sih dengan semangat kita ingin mengembalikan ekonomi kita pasca pandemi begitu? Ya gini, saya bukan ekonom, tetapi memang himbauan Presiden untuk belanja itu wajar saja karena uang tertahan. Tetapi sekali lagi, kita juga baca berita-berita soal resesi dunia sudah masuk sekarang juga terlihat, meskipun tidak disampaikan secara resmi oleh pemerintah, tapi itu sudah terjadi ya, dan itu tentu membuat masyarakat kelas menengah. Kalau kelas menengah bawah ya uangnya cuma segitu aja, harga sudah naik. Ya nggak ada lagi mau buat belanja seperti apa. Kalau kelas menengah atas memang menahan karena tadi jaga-jaga lah, jangan-jangan besok begini, besok jangan kurs dolar naik dan seterusnya. Ini wajar saja menurut saya orang berjaga-jaga, kecuali memang terlihat bahwa baik-baik saja. Kita tidak baik-baik saja. Tapi ada maksud di balik itu tidak sih, Pak Agus? Apa sih sebenarnya tujuan sebenarnya Pak Jokowi untuk melarang pejabatnya ini untuk tidak berbuka puasa bersama itu, ada tidak?
Ya, mungkin juga dalam tentu tidak disampaikan secara tegas, tetapi tentu kita apa namanya tidak usah karena begini, kalau buka pengalaman saya diundang oleh kawan-kawan kabinet dan sebagainya itu buka puasanya memang cukup mewah dan itu kan selalu ada media dan diliput. Nah, mungkin Pak Jokowi menghindari hal-hal kemewahan ini dan sebagainya meskipun biasanya buka puasanya di rumah dinas atau dia di hotel. Ini yang juga menjadi persoalan kawan-kawan partai ini biasanya juga akan di hotel buka puasa bersama. Jadi sisi lain memang Presiden mendorong supaya belanja, supaya perputaran ekonomi jalan. Di sisi lain juga tidak ingin menunjukkan bahwa kita ini sedang foya-foya karena kita ini sebetulnya sedang sulit. Oke, kita akan pantau bersama Pak Agus nanti kira-kira ada tidak pejabat yang kemudian tetap melakukan buka puasa bersama pasca adanya larangan ini. Terima kasih Pak Agus telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat sore. Selamat malam.